Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh tiba di hari yang baru ini dalam keadaan sukacita, semua hanya karena berkat penyertaan-Mu. Kami boleh Tuhan merasakan bagaimana penyertaan-Mu memelihara kehidupan kami. Hingga Tuhan pada hari ini, kami akan mengawali sukacita kami dengan firman-Mu. Kami akan mengawali segala aktivitas dan pekerjaan kami oleh firman-Mu. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, dan perdengarkanlah firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ketiga. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, turut bangga dan bersukacita atas sukacita yang dirasakan orang lain adalah panggilan wajib kepada kita orang yang percaya. Itu artinya kita harus turut bersukacita jika sesama kita memperoleh keberhasilan di dalam setiap pekerjaan dan di dalam setiap pencapaian hidup mereka. Hal ini ingin menentang kebiasaan sebagian orang, di mana di sebagian orang ada yang lebih sering menunjukkan wajah yang cemberut, tidak senang dan iri jika orang lain atau sesamanya berhasil dalam pekerjaan dan pelayanan yang mereka lakukan. Hidup selalu bersyukur dalam segala hal adalah panggilan wajib dari hidup orang yang percaya. Itulah yang disaksikan oleh Paulus di dalam kehidupan iman di tengah-tengah jemaat yang ada di Tesalonika. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang kuat. Meski dalam kesulitan dan penderitaan, kehidupan kerohanian mereka tidak surut dan tidak goyah, dan iman mereka layak menjadi teladan. Menurut nas firman ini bahwa hidup orang Kristen haruslah menjadi teladan. Panggilan untuk menjadi teladan di dalam segala situasi, termasuk itu ketika di dalam situasi penderitaan adalah keharusan. Jemaat di Tesalonika memperlihatkan iman mereka yang teguh di dalam setiap pencobaan dan di dalam setiap situasi-situasi penderitaan yang sedang mereka hadapi. Iman mereka juga menunjukkan kasih mereka yang semakin bertambah di antara satu dengan yang lain dan juga di dalam setiap pelayanannya. Gereja yang bertumbuh ialah gereja yang makin besar pelayanannya. Saling melayani di antara satu dengan yang lain adalah kewajiban yang diharuskan, dinyatakan sebagai buah dari iman kita. Dan iman mereka memberikan kekuatan serta kemampuan atau daya tahan yang luar biasa, sehingga mereka dapat menjadi pribadi atau kelompok atau komunitas yang menunjukkan ketabahan untuk dapat menanggung segala kesusahan dan penderitaan yang mereka hadapi, sehingga segala penderitaan yang bertubi-tubi yang mereka hadapi itu diubah dari sifatnya yang menghancurkan kehidupan menjadi batu loncatan yang membentuk mereka menjadi pribadi yang kuat, dimuliakan dan dihormati. Bila Kristus datang, ia akan dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan akan dikagumi oleh semua orang percaya. Di sini kita mendapatkan kebenaran yang luar biasa bahwa kemuliaan kita ialah Kristus dan kemuliaan Kristus ialah diri kita. Kemuliaan Kristus ada di dalam mereka yang telah belajar melalui Dia untuk menanggung dan menaklukkan sehingga dapat bercahaya seperti lampu di tengah kegelapan. Inilah yang menjadi alasan sukacita dan ucapan syukur yang dinyatakan oleh Paulus terhadap kehidupan iman jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus bermegah dan mengucap syukur bukan karena kehebatannya, melainkan adalah karena kasih dan teladan iman yang diperlihatkan oleh jemaat Tesalonika di dalam kehidupan mereka. Sama seperti kebanggaan seorang guru atas pendidik
Atau sama seperti kebanggaan dari seorang murid kepada kebaikan seorang guru. Guru yang baik pasti akan merasakan sukacita dan kebanggaan yang luar biasa ketika murid-murid atau anak-anak yang diajarkannya mencapai keberhasilan dan mendapatkan semua yang mereka perjuangkan. Itu juga sama seperti kebanggaan orang tua pada anak-anaknya. Orang tua dimanapun pasti akan merasakan sukacita yang luar biasa. Kebanggaan yang sungguh luar biasa pada anak-anak yang diasuhnya. Yang mereka berhasil mendidik dan mengasuh anaknya. Bukan hanya untuk bertumbuh dan bertambah usia. Melainkan menjadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang dapat kuat dan menang untuk menjalani kehidupan mereka di dalam segala situasi, baik dalam suka maupun di dalam duka. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu. Engkau mengingatkan kami agar kami menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur ya Tuhan. Segala kebaikan dan keberhasilan yang dirasakan oleh orang lain sebagai bahagian dari sukacita kami Tuhan. Di mana kami adalah satu kesatuan yang saling terikat. Dan dengan ini kami boleh melihat bahwa keberhasilan sesama kami juga adalah keberhasilan kami. Kami boleh bangga ketika kami merasakan bagaimana sukacita itu dapat kami tularkan dan kami dapat terus sebarkan di antara kami satu dengan yang lain, yang menunjukkan bahwa iman kami teguh dan iman kami tetap terarah hanya kepada Engkau anak Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, tanamkanlah firman yang telah Engkau sabdakan itu di hati kami. Biarlah kami boleh bersyukur Tuhan dan selalu mengamalkan dan menghayati firman-Mu agar menjadi pelita yang menuntun kami sehingga kami mampu tetap teguh di dalam iman, tetap kuat dalam melewati segala pencobaan dan dapat mengatasi segala persoalan, menjadi batu loncatan yang memenangkan kehidupan kami, bahwa pada akhirnya semua akan baik dan indah menurut kehendak rancangan damai sejahtera-Mu bagi hidup kami. Tuhan, ini doa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, memohon kepadamu, Engkau yang memberkati seluruh jemaat-Mu. Engkau memberkati seluruh aktivitas dan pekerjaan mereka, baik di rumah maupun di luar. Biarlah Engkau selalu memimpin dan melindungi dan menyertai mereka dan memelihara setiap apapun yang dibutuhkan ya Tuhan. Engkau cukupkan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup mendatangkan kebaikan bagi kami untuk setiap usaha dan pekerjaan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami selalu bersyukur, dan biarlah kami selalu hanya tetap mengandalkan Engkau, bergantung hanya kepadamu, Tuhan sumber kehidupan kami dan sumber sukacita kami. Kami juga tidak lupa berdoa kepada saudara-saudara kami ya Tuhan, jemaat kami yang pada hari ini sedang di dalam perawatan atau di dalam pemulihan. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan pengharapan, dan Engkau berikan kasih karunia-Mu dan belas kasih-Mu lah Tuhan, yang memampukan mereka untuk dapat melewati masa-masa tubuh mereka yang lemah oleh karena sakit penyakit itu menjadi kesembuhan dan pemulihan yang luar biasa, sebab Engkau adalah tabib yang agung bagi kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat kami yang pada hari ini berulang tahun kelahiran atau berulang tahun pernikahan. Engkau tambahkan sukacita dan berkat-berkat yang melimpah. Dalam setiap apapun yang mereka cita-citakan, Engkau kabulkan doa-doa mereka Bapa. Ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.